Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Gufrila Armadanti. Saya bersama teman saya yaitu ada Nafisa Tuzara dan Aprianti. Guys, ada yang tahu nggak sih kita bertiga membahas apa? Jadi kita bertiga ini ingin membahas beberapa materi di bagian ekspor dan impor. Dan ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan. Yang pertama yaitu ada pengertian ekspor dan impor, dan yang kedua ada bagaimana sih kondisi ekspor dan impor di Indonesia, dan yang terakhir yaitu manfaat ekspor dan impor di Indonesia. Jangan lupa disimak ya. Oke guys, di sini saya sendiri yang membahas mengenai pengertian ekspor dan impor. Jadi, ekspor dan impor adalah kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara dengan negara lainnya. Dan ada juga loh pengertian dari apa sih ekspor itu, apa sih impor itu. Jadi, ekspor itu adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lainnya. Sedangkan impor sendiri adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain untuk ke dalam negeri. Penting gak sih ekspor impor ini dilakukan? Yaitu jawabannya sangat penting. Kenapa tuh? Karena dapat memperluas pasar produk-produk di dalam negeri ke berbagai negara, dan juga dapat meningkatkan perekonomian dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, kegiatan ekspor dan impor ini dapat menimbulkan beberapa masalah. Di antaranya yaitu dapat menimbulkan masalah seperti defisit atau ketergantungan terhadap impor barang tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang tepat untuk mengatur ekspor dan impor ini, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian dalam negeri. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya mengenai bagaimana sih kondisi ekspor dan impor di Indonesia. Kondisi ekspor impor di Indonesia. Jadi gimana sih kondisi ekspor impor di Indonesia itu? Jadi penguatan ekspor bagi Indonesia sudah ditegaskan pada tahun 1987. Sejak saat itu ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang impor atau konsumen luar negeri membeli barang domestik menjadi hal yang sangat lazim. Persaingan sangat tajam antar berbagai produk. Selain harga, kualitas, atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing suatu produk, secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada bulan Januari sampai Oktober pada tahun 2008 mencapai 118,43 miliar US dollar atau meningkat sekitar 26,92% dibanding periode yang sama pada tahun 2007. Sementara ekspor non-migas mencapai 92,26 US dollar atau meningkat 21,63%. Sementara itu, menurut sektor ekspor hasil pertanian, industri, serta hasil tambang dan lainnya pada periode tersebut meningkat sebesar 34,65%, 21,04%, dan 21,57% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kendati secara keseluruhan, kondisi ekspor di Indonesia membaik dan meningkat, tak dipungkiri semenjak terjadinya krisis finansial global, kondisi ekspor di Indonesia semakin menurun. Sebut saja saat ekspor per September yang sempat mengalami penurunan 22,15% atau menjadi 12,23 miliar US dollar bila dibandingkan dengan Agustus 2008. Namun secara year on year mengalami kenaikan sebesar 28,53%. Lalu kondisi impor Indonesia. Kalian mau tahu gimana kondisi impor di Indonesia? Jadi, keadaan impor di Indonesia tak selamanya dinilai bagus, sebab menurut golongan penggunaan barang, peranan impor untuk barang konsumsi dan bahan baku atau penolong selama Oktober 2008 mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya, yaitu masing-masing dari 6,77% dan 75,65% menjadi 5,99% dan 74,89%. Sedangkan peranan impor barang modal meningkat dari 17,58% menjadi 19,12%. Sedangkan dilihat dari perannya terhadap total impor non-migas Indonesia selama periode Januari sampai Oktober 2008, mesin pesawat mekanik memberikan peranan terbesar yaitu 17,99%, diikuti mesin dan peralatan listrik sebesar 15,15%, besi dan baja sebesar 8,80%, kendaraan dan bagiannya sebesar 5,98%, bahan kimia organik sebesar 5,54%,
plastik dan barang dari plastik sebesar 4,16%, dan barang dari besi dan baja sekitar 3,27%. Selain itu, 3 golongan barang berikut diimpor dengan peranan di bawah 3%, yaitu pupuk sebesar 2,43%, serealia sebesar 2,39%, dan kapas sebesar 1,98%. Peranan impor 10 golongan barang utama mencapai 67,70% dari total impor non-migas dan impor, dan 50,76% dari total impor keseluruhan. Jadi, data terakhir menunjukkan bahwa selama Oktober 2008, nilai impor non-migas kawasan berikat adalah sebesar 1,78 miliar US dollar. Angka tersebut mengalami defisit sebesar 9,3 juta US dollar atau 0,52% dibanding September 2008. Sementara itu, dari total nilai impor non-migas Indonesia selama periode tersebut sebesar 64,62 miliar US dollar atau 76,85% berasal dari 12 negara utama, yaitu Cina sebesar 12,86 miliar US dollar atau 15,30%, diikuti Jepang sebesar 12,13 miliar US dollar. Berikutnya Singapura berperan 11,29%, Amerika Serikat 7,93%, lalu ada Thailand 6,5%, lalu ada Korea Selatan 4,97%, Malaysia 4,05%, Australia 4,03%, Jerman 3,19%, lalu ada Taiwan sebesar 2,83%, Prancis 1,22%, dan Inggris 1,10%. Sedangkan impor Indonesia dari ASEAN mencapai 23,22% dan dari Uni Eropa sebesar 10,30%. Manfaat ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor memberikan banyak manfaat bagi negara yang terlibat dan masyarakatnya. Adapun manfaat yang diperoleh dari kegiatan ekspor antara lain, yang pertama menambah devisa negara, memperluas pasar bagi pasar lokal, memperluas lapangan kerja, meningkatkan hubungan kerjasama antar negara perdagangan. Selain itu, negara eksportir juga memiliki beberapa manfaat, yaitu memperoleh bahan baku, memperoleh barang dan jasa yang tidak diproduksi sendiri, memperoleh teknologi modern, menambah pemasukan atau pendapatan.